Suryati. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 berasal dari SDN 3 Pelem, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Untuk kali ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi bersama. Nama saya Dina Fitria. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN 3 Pelem. Baiklah, untuk pagi hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi. Bu Dina, selamat pagi. Selamat pagi Bu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Bu Dina, terima kasih hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk saya ini ya Bu Dina melakukan percakapan praobservasi sebelum nantinya saya melakukan supervisi dan pada saat Bu Dina melakukan pembelajaran. Untuk tujuan dilakukan supervisi ini nanti Bu Dina yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran. Dan untuk praobservasi hari ini nanti ada beberapa pertanyaan ini ya Bu Dina. Untuk yang ini langsung saja ya Bu Dina ya. Untuk yang pertama adalah tujuan dari pembelajaran Bu Dina nanti apa yang akan disampaikan tujuan pembelajaran ini? Untuk tujuan pembelajaran pada materi yang akan dilakukannya observasi kelas nanti itu berdekatan dengan temanya atau apa itu materinya adalah bersyukur kepada Allah. Yang poinnya saya ambil adalah nikmatnya bersyukur. Tujuan pembelajaran yaitu melalui pendidikan saintifik dengan menggunakan metode artikulasi, peserta didik dapat menjelaskan nikmatnya bersyukur dengan benar. Baiklah Bu Dina, tentang bersyukur pada Allah seperti itu ya Bu Dina ya. Nah, untuk selanjutnya ini Bu Dina, bagaimana untuk area-area pengembangan nantinya siswa itu yang akan dikembangkan ke hal yang seperti apa? Oke, itu nanti pada langkah pembelajaran itu nanti kan anak-anak dibentuk kelompok, satu ketua kelompok itu ke depan, kemudian saya membisikkan kalimat tentang nikmatnya bersyukur, kemudian diteruskan kepada peserta yang lain atau anggota kelompoknya. Nah, sudah tepatkah dengan saya atau belum? Jadi konsentrasi siswa dan daya ingat siswa dalam menyampaikan kepada teman-temannya. Oh begitu. Baiklah, berarti untuk yang area pengembangan dan yang akan dicapai itu adalah nanti untuk hasil akhirnya itu siswa itu bisa fokus dan sesuai dengan apa yang ada di tujuan pembelajaran seperti itu. Oke, Bu Dina, baiklah. Untuk rancangan seperti ini, mungkin rancangannya mungkin menggunakan model apa atau dengan metodenya seperti apa, seperti itu. Coba bagaimana Bu Dina untuk rancangan-rancangan dalam pembelajarannya nanti? Untuk pertemuan pertama di tema materi pokok nikmatnya bersyukur itu adalah saya menggunakan metode artikulasi dengan sintak yang pertama yaitu saya menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, kemudian literasi, membaca basmalah dan surat-surat pendek, terus memotivasi bagaimana manfaat nikmatnya bersyukur melalui saya membacakan buku teks kepada siswa atau narasi singkat kepada siswa tentang nikmatnya bersyukur. Dan kemudian siswa menyimak, lalu saya membuat kelompok seperti tadi yang saya jelaskan. Baiklah, berarti ada kolaborasi ya Bu Dina antara teman satu dengan yang lainnya, kemudian ada tadi peningkatan tentang literasi, kemudian memotivasi siswa terkait materi tersebut. Begitu ya Bu Dina. Nah, kira-kira ini Bu Dina, pembelajaran ini mungkin jadwal waktunya itu kapan akan dilaksanakan? Untuk ini kelas 3 ya, K13 kelas 3 ini nanti pada hari Sabtu di jam pelajaran pertama kita bisa lakukan. Baiklah, berarti ini nanti kita akan bertemu lagi Bu Dina ya. Siap. Di kelas 3 ya, di hari Sabtu di jam yang pertama. Itulah jadwalnya ya Bu Dina ya. Nanti saya akan datang untuk melakukan supervisi seperti itu. Nah, Bu Dina ini dari pembicaraan praobservasi kali ini, apa yang Bu Dina dapatkan? Kira-kira apa merasa bagaimana seperti itu? Ya, perasaannya bangga mendapatkan pengalaman yang baru, dilibatkan dalam suatu kegiatan menjadi motivasi
kasih untuk saya. Terima kasih Bu Dina atas waktunya, baik untuk percakapan hari ini sudah selesai dan nanti sampai ketemu lagi di observasi. Dan nanti Bu Dina setelah melaksanakan observasi itu nanti ada percakapan pasca observasi dan didampingi oleh beliau pengajar praktik, seperti itu ya Bu Dina ya. Demikianlah percakapan praobservasi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rob
Siap, sudah menyiapkan namanya? Sudah. Oke, kita mulai dari absen pertama. Alifah, berarti A. Kamu siapa yang disebutkan? Ali bin Abi. Baik, absen kedua. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, absen ketiga. Hamzah bin Abdul Muthalib. Absen keempat. Nuaiman. Oke, absen selanjutnya. Nabihan Al-Judi. Lanjut. Rafika. Robiah Al-Adawiyah. Selanjutnya. Talha bin Ubaidillah. Siapa ya? Wah, siapa? Warokoh bin siapa? Siapa yang tahu Warokoh bin tokoh Islam yang terkenal? Warokoh bin siapa? Bin Naufal. Lanjut yang terakhir. Yoga berarti Y. Siapa? Hah? Yo siapa? Ada yang bisa temannya mengingatkan atau apa itu? Membantu yoga mencari tokoh yang berbeda. Yakub bin siapa? Yakub ibnu siapa? Ya. Hah? Jangan ragu-ragu. Yakub ibnu Ishak. Oh, masa dengan tokoh-tokohnya ragu-ragu? Nah, itulah kenapa kita menggunakan tokoh hari ini, karena biar kalian itu tahu bahwa kita punya tokoh-tokoh yang hebat dalam Islam. Nah, seperti Hamzah. Hamzah itu siapa? Siapa ini Hamzah? Ayo. Hamzah itu adalah paman Nabi Muhammad yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad, yang sangat berani maju pertama sebagai Muhammad sebagai kita harus meniru bagaimana keberaniannya Hamzah. Ali, ada Abu Bakar, itu orang-orang yang hebat yang perlu kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi boleh anak-anak punya idola yang lain boleh, tapi kita tidak boleh melupakan orang-orang yang penting dalam hidup kita. Apalagi tokoh-tokoh Islam, tokoh yang berjuang di jalan Allah menuju kemenangannya Islam pada waktu itu. Nah, anak-anakku, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita hari ini belajar sampai di pelajaran 10. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada 3.3 dan 4.3 yaitu menjelaskan sikap bersyukur dan menyebutkan contoh sikap bersyukur. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian itu mampu untuk menjelaskan sikap bersyukur itu bagaimana. Terus contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Nah, sikap bersyukur tersebut. Nah, anakku sebelumnya Bunda akan bagikan 2 8
dari gambar yang kamu pegang. Coba dilihat dulu ya. Lihat terus masih perhatikan gambarnya. Semua sudah diamati. Sudah diamati ya? Ada gambar beberapa orang anggota keluarga di meja makan. Ada yang membersihkan lingkungan, ada yang menengadah tantangan, ada yang saling memberi. Coba sudah ada yang sudah ada gambarannya belum? Itu semua tentang apa? Semua tentang apa yang digambarkan? Bersyukur. Semua gambar yang digambarkan itu adalah mengenai bersyukur. Nah, sambil melihat gambar, Budina akan membacakan. Silahkan untuk disimak, karena yang saya bacakan itu nanti akan mengandung informasi untuk kalian ingat kembali pada sesi berikutnya. Jadi setelah nanti Budina bacakan, nanti akan ada ulasan tentang apa yang sudah kalian dengar. Jadi kalian harus betul-betul memperhatikan. Siap, oke? Siap, oke. Budina mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur berasal dari bahasa Arab syakara yashkuru syukran, yang artinya berterima kasih. Sedangkan menurut istilah, bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Bersyukur tidak cukup dengan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan dari sifat bersyukur adalah kufur nikmat. Kufur nikmat ialah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surah Ibrahim ayat 7. Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah berfirman yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anakku, bersyukur dapat dilakukan dengan cara bersyukur. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin di dalam hati masing-masing. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan anggota tubuh untuk kegiatan positif yang bermanfaat sesuai dengan ajaran Islam. Jadi menggunakan anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Positif itu apa? Baik, terpuji. Berikut adalah manfaat bersyukur. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat
Yang kedua, jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah. Yang ketiga, terhindar dari azab Allah, terhindar dari sikap sombong, dan terakhir hati menjadi tenang dan bahagia. Sebaik-baik hamba Allah adalah orang yang selalu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh nikmat. Jika memperoleh nikmat dari Allah, maka yang kita lakukan adalah satu, mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, berbuat yang baik. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang buruk. Yang keempat, bersedekah kepada orang lain. Yang kelima, menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur. Anak-anakku, sudahkah hari ini kita bersyukur? Sudahkah hari ini kita bersyukur? Sudah. Dengan cara apa? Bisa disebutkan hari ini bersyukur dengan cara apa? Yang pertama, paling pertama kali dilakukan pada waktu bangun tidur. Apa? Siapa yang tadi pagi bangun tidurnya nggak berdoa? Berdoa apa langsung melayu? Nah, tidak. Doa tidak. Kita tidur di malam hari itu kita sadar atau tidak? Sadar apa buatnya kita tidur? Tidak. Nah, ketika kita tidur maka roh kita itu akan diangkat oleh Allah. Nah, kita bangun itu dikembalikan lagi roh kita kepada jasad kita. Nah, ketika kita bangun maka kita selalu dimintakan untuk berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk bangun, kesempatan untuk bernafas. Coba kalau dalam waktu tidur itu gak dikembalikan lagi, kemana? Nah, ke atas. Sudah tidak diberi waktu oleh Allah untuk kembali. Makanya setiap hari yang harus kita syukuri adalah nikmat hidup. Kita masih diberikan hidup. Bersyukur itu tidak harus menggunakan harta yang banyak baru bersyukur, menjadi pintar baru bersyukur. Tidak seperti itu. Paham ya? Oke, nanti hari ini sudah bersyukur semuanya ya. Hari ini jajan semuanya. Jajan, siapa yang jajan hari ini? Jajan semua. Tadi waktu diberikan uang dari orang tua, mengucapkan apa? Terima kasih. Itu juga merupakan suatu ungkapan syukur secara lisan. Jadi sebenarnya kalian itu sudah setiap hari melakukan yang namanya bersyukur. Jangan sekali-kali kamu merasa sombong jadi manusia. Karena apa? Kita tanpa adanya rahmat dari Allah, kita ini bukan siapa-siapa. Masih ingat apa yang sudah saya baca? Ada yang ditangkap. Dari narasi yang saya baca banyak tadi. Sudah cepet banget bacanya hilang, Bu. Ingat gak? Nah, kita buat kelompok sekarang. Berhitung 1, 2 sampai selesai absennya. Nah, kemudian kelompok 1 nanti ada yang berdua. Nah, jadi urut dari mulai sini 1, 2 akan ada yang berbeda, tidak boleh meri. Ada satu kelompok yang karena kita bersembilan, berarti satu kelompoknya 4, satu kelompoknya ada 5. Ya, dimulai dari Alifah. Dua. Nah, coba sekarang yang 1 berdiri di sini, yang 2 berdiri di sini. Yang 1, ayo yang 1 langsung berkumpul di sini. 1. 1, siapa yang 1 tadi? Oke,
Sudah berjajar teman-temannya. Nah, oke. Tadi sudah mendengarkan ya apa yang sudah saya bacakan? Sudah mendengar apa yang saya bacakan? Sudah. Nah, sekarang memilih kaptennya. Silakan dulu satu kelompok yang menang nanti jadi yang pertama mendapatkan surprise dari saya. Yuk, coba nomor 1. Di payung gambreng. Nah, oke. Yuk, sini. Cari satu orang yang menjadi yang pertama mendengarkan pesan. Di payung gambreng. Yuk, ulang lagi. Di payung gambreng. Bila. Oke, bila yang pertama. Bila yang pertama dan saya adalah Tia. Oke. Kelompok 1, kelompok 2. Sekarang saya mau yang kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1. Tia tadi ya? Tia. Silakan menghadap saya. Kamu ke sana. Kamu nggak boleh ikut. Nah, nomor 1.
asih. Nah, dari kelompok 1 tadi, mohon untuk diperhatikan di kelompok 2. Sing tenanan alih gatek nih. Nah, tadi informasinya tidak bisa tersampaikan dengan baik. Berarti harus apa? Harus bersungguh-sungguh dan konsentrasi mengingat apa yang sudah didengar. Nah, ayo kelompok 2 Nabila maju ke depan. Nah, ini tak bisikin deh. Nah, ayo mulai disampaikan. Apa tadi jumlah? Salah contoh. Apa tadi? Coba bisa diulang lagi. Salah satu contoh jika bersyukur adalah berbuat baik kepada sesama. Apabila tadi benar atau tidak jawaban yang diberikan oleh Hani? Benar. Apa tadi? Berbuat baik. Salah satu contoh sikap bersyukur adalah berbuat baik kepada sesama. Ternyata susah deh konsentrasi. Susah deh konsentrasi. Susah. Makanya kalau diujar kalian tidak boleh menghadap kemana-mana, tidak boleh tidak serius. Karena apa? Ternyata pesan yang disampaikan di sana itu belum tentu pas dengan yang disampaikan di sebelah ujung. Karena apa? Mungkin kalian kurang teliti dalam mendengarkan, tidak fokus, bisa. Nah, kita ulang lagi sampai satu berhasil. Yang kelompok 1 sudah hampir betul. Tadi cuma ada kata-kata yang ragu sedikit. Nah, untuk yang kelompok yang ini, yang kelompok yang pertama tadi masih belum berhasil di pesan yang pertama. Kita akan pesan yang kedua. Nah, jadi tadi sudah Tia, sekarang pesan yang kedua Wildan. Sekarang maju ke Budina. Nah, kamu harus bisa menyampaikan kepada teman kamu. Ayo mulai diingat, mulai fokus. Coba. Nih, coba. Masuk kepada temanmu. Dibisikkan.
Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sudah mulai bisa fokus, sudah mulai bisa fokus, sudah mulai bisa mengingat. Yuk kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya untuk kelompok sini. Alifa, maju. Ya. Siapa yang bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya. Siapa yang bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya. Satu kali pertanyaan untuk kelompok sebelah. Novi. Nanti diberikan kepada Nabila. Salah satu yang menunjukkan sikap sombong. Salah satu yang bersyukur Bersyukur tidak akan menjadi menjadi sombong. sombong. Nah, iya, sudah mulai bisa berjalan. Nah, jadi melatih. Kenapa saya buat kelompok seperti ini untuk melatih konsentrasi kalian? Si biasanya atau gak teknik harus mau gak teknik. Jadi ketika diulang orang gak teknik tidak memperhatikan, maka kamu tidak akan bisa menerima informasi. Nah, untuk kelompok 1 ini sebagai pemenang untuk hari ini. Nah, kita apresiasi tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 kita beri semangat lagi untuk kelompok 2. Aku sudah balik ke tempatnya masing-masing. Nah, jadi dari apa yang kita lakukan tadi itu bisa kita simpulkan bahwa satu, konsentrasi sangat penting dalam pelajaran. Fokus sangat penting dalam pelajaran. Bekerja sama itu sangat penting dalam hal bekerja bertim. Nah, kalau kita tim itu kita harus kompak. Nah, kalau usah lagi cejuk-cejukan karena kita tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi kebaikan. Tidak ada unsur-unsur yang lain. Nah, jadi anak-anakku dengan apa yang sudah kita pelajari tadi, dengan cara menyampaikan informasi bergantian dengan temannya tentang bersyukur. Nah, tentang apa artinya syukur? Coba kita ulas lagi. Apa tadi artinya syukur? Apa? Berterima kasih Kepada Allah. Iya, berterima kasih kepada Allah. Nah, terus manfaatnya sikap syukur tadi salah satunya apa? Terhindar dari sifat Nah, sombong itu apa? Berbangga diri. Sombong itu adalah berbangga diri. Jadi kalau orang itu sudah bersyukur, sudah tertanam rasa syukur pada hatinya, maka dia tidak akan sombong. Karena apa? Apa yang dimilikinya itu bukanlah apa-apa, melainkan apa yang dititipkan kepada Allah. Nah, anak-anakku, untuk mengakhiri pertemuan pada pagi siang hari ini, nah anak-anakku di rumah semuanya
jawab. Coba tuliskan di buku tugasmu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan kepada keluargamu. Jadi nanti sampai di rumah ataupun nanti sore atau nanti malam itu kalian bisa berdiskusi dengan orang tua. Bu, nikmat yang diberikan kepada keluarga kita itu apa saja ya? Nah, itu bisa ditanyakan kepada kedua orang tua, boleh ayah, boleh ibu, boleh kakak yang ada di rumah, terus ditulis dalam buku tugas, terus dikumpulkan pada pertemuan kita yang akan datang pada hari Sabtu depan. Jadi anak-anakku sudah harus siap. Tugas ini dan tugas ini video dikerjakan masing-masing. Paham? Paham? Siap dikumpulkan di depan, siap untuk bekerja sama? Siap. Saya kenalan. Siap untuk bekerja sama dengan orang tua? Siap. Siap mengerjakan tugas? Siap. Siap untuk menjadi manusia yang selalu bersyukur? Siap. Kalau bersyukur mengucapkan apa? Alhamdulillah. Iya. Terima kasih anak-anakku untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, tetap jaga kekompakan, tetap jaga kesehatan, selalu patuh kepada orang tua, jaga sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan percakapan pasca observasi bersama saya Titi Suryati, calon ibu penggerak angkatan 9, dan saya tidak sendiri bersama Bu Dwi Lestari sebagai pengajar praktik, bersama Bu Dina Fitria sebagai guru yang diobservasi. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Dwi hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Titi. Alhamdulillah. Ujian bagaimana Bu Titi? Alhamdulillah. Baik, untuk percakapan pasca observasi ini akan memberikan beberapa pertanyaan. Mohon izin Bu Titi. Untuk pertanyaan yang pertama ini sebagai evaluasi ya Bu Dina, evaluasi terkait observasi terkait dengan pembelajaran. Bagaimana perasaan Bu Dina setelah melaksanakan pembelajaran pada hari Sabtu tersebut dengan materi bersyukur ya Bu Dina itu ya? Alhamdulillah. Rasanya pertama karena pertama kali pasti akan nervous. Tapi lama-lama seiring waktu berjalan pada pembelajaran itu, alhamdulillah senang dan sangat sangat memotivasi saya. Sangat memotivasi ya Bu Dina ya. Anak-anak tentunya juga merasakan hal yang sama, mungkin nervous ya Bu, karena di situ dengan adanya kedatangan saya. Nah, untuk selanjutnya nih Bu Dina, terkait keberhasilan dari pembelajaran Bu Dina, mungkin kalau di perkiraan Bu Dina tingkat keberhasilannya sampai di mana? Kalau untuk tingkat keberhasilan itu luar biasa karena yang seperti Nabila itu ya, Nabila itu kan cenderungnya vakum, pasif. Kalau biasanya itu dia terkesan diam, terus tidak mau berinteraksi ya. Dengan adanya kemarin observasi dengan saya menggunakan inisiatif circle, lingkaran kecil lingkaran besar itu, akhirnya dia mau berkolaborasi dengan teman-temannya. Tapi nggak ada juga yang namanya anak untuk konsentrasinya kurang, akhirnya yang biasanya itu sudah biasanya berjalan. Nah, kemarin waktu ada kolaborasi itu dia kurang memperhatikan, mungkin akhirnya jadi kurang berhasilnya gitu. Ya, terima kasih Bu Dina. Berarti ini dari
seperti itu. Dan mereka juga punya talenta-talenta khusus, mungkin dengan Nabila ternyata dengan bermain peran bisa aktif, bisa berkolaborasi. Nah, Bu Gina, terkait hasilnya sudah area-area pengembangannya yang kemarin dikembangkan boleh diceritakan kembali dari strateginya, kemudian model pembelajarannya, sehingga sampai mendapatkan hasil yang maksimal seperti tadi. Iya, terima kasih. Itu untuk pendekatan lain saya menggunakan metode pendekatan saintifik dengan menggunakan konsep of the circle, yaitu lingkaran atau lingkaran besar. Pengembangan di pengetahuan itu pertama melatih kefokusan anak dalam memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru terhadap siswa, kemudian di ranahnya keterampilan itu adalah siswa berkolaborasi dengan temannya untuk menyampaikan pesan agar bisa tersampaikan dengan baik dari peran yang pertama sampai di peran yang terakhir. Itu mutlak atau tidak? Itu peran di situ. Itu kerjasama sama kolaborasi. Luar biasa. Dengan kolaborasi seperti itu memberikan siswa, menjadikan siswa itu ia merasa tanggung jawab, kemudian mereka juga mengetahui bagaimana kalau bergotong royong itu menyebabkan begini, seperti itu ya Bu Gina ya. Nah, dari pembelajaran itu Bu Gina, adakah hambatan? Hambatan ada. Boleh diceritakan ada. Ada beberapa siswa yang fokusnya kurang. Jadi dia cenderung selama ini biasanya sekarang kan bermain-main, tidak seperti kita itu apa. Nah, akhirnya ketika dia bermain peran itu dia menyampaikannya itu tidak sesuai. Nah, karena dia fokusnya kurang, tidak memperhatikan dan daya ingatnya dia juga tidak terbiasa mengingat, akhirnya pesan yang disampaikan baru sampai di nomor 2 sudah beda. Nah, itu hambatannya sih ya. Berarti tantangan tersendiri itu nanti ya. Mungkin untuk kedepannya Bu Gina, kedepannya mungkin mempunyai rencana terkait ya misalnya anak yang kurang fokus itu bisa menggunakan model apa, strategi apa, mungkin rencana ke depan bagaimana Bu Gina? Rencana ke depan untuk yang pengen banget saya lakukan itu adalah melatih konsentrasi anak, karena anak-anak itu ternyata melatih konsentrasi itu tidak mudah. Jadi ketika diajar pintu terbuka sedikit sudah yang diperhatikan yang di luar. Nah itu jadi bagaimana ibu biar anak itu terpusat kepada kita. Jadi bagaimana kita membuat kelas itu asyik dan semua itu aktif. Nah biar tetap konsentrasinya fokus kepada kita. Mungkin metodenya yang bisa saya kembangkan. Luar biasa Bu Gina, karena memang anak-anak yang itu tingkat konsentrasinya kalau ada sedikit suara juga terganggu. Dan mudah-mudahan Bu Gina terkait rencana-rencana tadi untuk kedepannya bisa berjalan dengan baik sehingga siswanya bisa maksimal konsentrasi, fokus dan hasil belajarnya memuaskan dan sesuai dengan KKM-nya. Seperti itu Bu Gina ya. Nah, kira-kira Bu Gina untuk rencana tersebut kapan kira-kira akan dilaksanakan? Untuk rencana itu secepatnya. Jadi pertemuan yang akan datang ini ke hari Sabtu itu karena kemarin saya sudah mencoba menerapkan itu dan itu terbukti dengan adanya Nabila yang masih menjadi dia mau berbicara, terus dia mau berbicara sama dengan temannya dan dia akhirnya dia mampu menyampaikan sesuai dengan apa yang didapat dari gurunya, itu akan saya kembangkan lagi karena ternyata berhasil di Nabila. Dan mudah-mudahan nanti teman-temannya yang selama ini itu sudah bisa berkomunikasi jadi lebih untuk bisa bekerja sama lagi. Jadi untuk pertemuan yang akan datang saya akan membantu. Baik, mudah-mudahan rencana Bu Gina ke depan berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik dan hasilnya maksimal. Terima kasih Bu Gina atas semua jawabannya. Bu Gina, mohon izin Bu Dwi untuk memberikan umpan balik dan menanggapi terkait percakapan pasca observasi kami. Terima kasih
masalah ternyata juga sudah bisa memecahkan sendiri, sudah bisa mengambil manfaat dari apa yang telah penjenengan lakukan, sehingga Bu Titi tidak perlu memberikan suatu jalan keluar, tapi sudah mendapatkan solusi sendiri dari apa yang menjadi masalah hidupnya. Itu sangat luar biasa. Itulah manfaat dari coaching. Jadi kita untuk diantarkan untuk bisa menemukan jalannya, menemukan sendiri masalahnya, dan tanpa terasa berhasil. Begitu Bu Titi, terima kasih sekali ya, sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang saya lakukan. Terima kasih Bu Dwi Lestari atas tanggapan dan umpan baliknya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi, kemudian yang terakhir pasca observasi. Terima kasih Bu Dwi Lestari sebagai pengajar praktik, Bu Dina Fitria sebagai guru yang diobservasi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.